Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada edisi kali ini kita akan membicarakan khusus bagaimana berolahraga kita dalam keadaan berpuasa. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Afriwardi, spesialis kedokteran olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Afriwardi. Ya, Waalaikumsalam, Prof. Delfitri. Dr. Afriwardi, ini sekarang dalam keadaan puasa ya. Iya. Orang tentu akan bertanya-tanya ini, yang biasa melakukan olahraga. Ini dalam bulan puasa ini bagaimana ini? Apakah ini bisa berjalan terus dan apa yang terjadi di tubuh kita ini ya dalam keadaan berpuasa tapi kita berolahraga? Silakan, Ya. Dr. Afri. Ya, memang ini polemik di tengah-tengah masyarakat ini, dan mengatakan kalau ya di teman-teman saya di grup tenis juga demikian nih, Prof. Dia mengatakan bulan puasa kita nak main tenis ya, dia bilang gitu. Nah, ini menjadikan kita ya tergelitik dari akademisi untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman atau saudara kita. Tentunya pada bulan puasa itu sudah tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain gitu ya. Sehingga kita secara umum kan mengatakan olahraga pada bulan puasa itu prinsipnya tetap boleh sama, porsi sama. Yang memang perbedaan nanti adalah berkaitan dengan jadwal dalam mengantisipasi kemungkinan karena kita berolahraga terlalu kuat, kemudian cairan habis, jadi kita jangan sampai timbul dehidrasi yang cukup lama. Itu yang menjadi problem. Sehingga barangkali untuk berolahraga selama bulan Ramadan itu tidak ada larangan, ada yang akan memberikan dampak kesehatan sepanjang kita bisa memberikan timing yang tepat. Mungkin barangkali benar. Baik, Dr. Afriwardi, jadi kan ini puasa ini ya, kita nggak makan, berolahraga. Di bagaimana metabolisme tubuh kita ngatasin seperti itu? Oh ya, kalau mengenai metabolisme tubuh ya kita sangat di sanalah mungkin kebesaran Allah itu mengatur sistem kehidupan, sistem yang ada dalam tubuh kita ini ya. Kalau kita lihat tubuh kita ini adalah sesuatu mesin yang memang daya adaptasinya itu luar biasa. Jadi dia akan bisa menghadapi stres, bisa menghadapi perubahan-perubahan yang cukup lebar ya. Kalau bandingkan dengan mesin-mesin buatan manusia, maka manusia ciptaan Allah ini jauh lebih hebat, ya, lebih baik sekali. Kalau kita lihat dalam proses pengadaan energi itu, tubuh kita ini kan memang memiliki sumber energi utama. Ada 3 sumber energi kita ya. Ada karbohidrat, yang dalamnya ada glukosa, yang kedua nanti ada protein, dan yang ketiga baru nanti yang kedua adalah lemak, dan yang ketiga adalah protein. Nah, kita itu oleh kehidupan itu dan dari sononya ya, dari yang diciptakan Allah, karbohidrat adalah sumber energi utama kita. Jadi dari sumber energi inilah kita akan mendapatkan energi untuk kebutuhan kita. Pertama karbohidrat. Dari karbohidrat ini yang diolah. Kalau dalam tubuh, dalam darah dia nanti dalam bentuk glukosa atau karbohidrat sederhana. Nah, di sini menjadi sumber utama. Pada saat kita melakukan aktivitas fisik, maka energi yang utama itu adalah dari glukosa ini. Glukosa yang dibawa ke dalam sel kita, dan di sel nanti akan dirubah menjadi energi. Tentu saja di dalam perjalanannya, kalau semakin lama kita beraktivitas, tentu sumber energi ini akan habis juga. Habislah glukosa kita. Nah, ini biasanya akan bertahan kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Nah, dan setelah itu, tubuh ini akan melakukan upaya mencari sumber energi lain yang masih berada di dalam tubuh. Apa itu? Lemak. Nah, karena lemak ini, sumber energi lemak ini kalau kita ini hampir tidak terbatas. Banyak sekali sebetulnya yang dalam tubuh kita ya. Sekurus-kurus orang pasti banyak ada juga lemak cadangan energinya. Nah, maka dari itu diambillah dari lemak, terutama dari trigliserida. Nah,
dari sini ini kalau apalagi puasa hanya sekitar 12 jaman lah, itu enggak akan bermasalah untuk energi itu ya. Apalagi nanti sorenya ada pula berbuka dan tadi sudah pula sahur. Nah, jadi dengan demikian maka sumber energi selama bulan puasa tersebut itu barangkali tidak ada bermasalah. Malah kalau di Minang itu di kampung saya itu, termasuk kampung Prof ini, itu malah lebih itu selama bulan puasa itu kalau dihitung per harian, maka selama bulan puasa rezeki kita itu atau yang dimakan itu malah lebih daripada hari-hari biasa. Nah, maka dari itu kita melihat ada proses pengaturan metabolisme untuk mendapat energi itu demikian sempurnanya. Nah, makanya kita akan mengatakan tidak ada kaitannya atau tidak ada permasalahan terhadap olahraga. Cuman masalahnya itu adalah terhadap cairan. Nah, kenapa cairan ini masalah? Karena pada saat kita cairan itu dia kan fluktuasinya kan sangat dekat, cepat gitu ya. Olahraga sekarang, keringat sekarang, dibuang sekarang. Ya, olahraga pagi kita 1 jam olahraga sekian sampai 1 atau 1,5 liter hilang. Nah, itu yang harus diganti. Karena itu harus kita ganti karena asupan satu-satunya hanya dari minum. Nah, maka kita perlu menyikapi bagaimana kita berolahraga untuk selama bulan puasa. Nah, karena itu sebenarnya udah teman-teman yang saya ajak main tenis tadi itu dia sudah paham. Yaudah kita main sorenya, habis asar kita main lagi gitu. Berarti cadangan masih banyak ya? Glukosa, lemak gitu ya. Kalau lemaknya habis apa lagi? Masih ada cadangan lagi? Oh ya ada protein satu lagi. Protein, kalau protein itu sebetulnya adalah sumber energi yang paling akhir itu ya. Pada orang-orang biasanya itu berbulan-bulan orang akan kehabisan kurang kalori baru dia akan dipakai. Itu cadangan terakhir sekali. Kalau kita dengar cerita orang bertapa berbulan-bulan ya masih hidup ya. Iya enggak apa-apa. Iya, makin lama makin kurus gitu ya, tapi masih hidup itu ya. Makin kurus itu aja yang jadi problem ya. Baik. Atau yang kita lihat kasus-kasus yang di tsunami Aceh kemarin, berapa hari dia di tengah laut. Iya, betul ya. Dia enggak makan tapi energinya tetap ada. Cuma problemnya adalah masalah dehidrasi karena dia enggak bisa minum air laut aja kemarin. Baik, Dr. Hafdi Wardi. Nah, sekarang nih porsi nih, apakah masih seperti biasa porsi olahraga kita atau memang harus dikurangi? Bagaimana ini? Iya, kalau sebetulnya kalau porsi olahraga, kalau terutama untuk orang yang sedentary ya, untuk orang yang seperti kita lah, yang main tenis bukan atlet ya. Nah, biasanya kalau kita dengan merubah posisi atau merubah men-schedule dengan baik saja, itu sebenarnya porsi boleh nggak berubah, bisa sama saja. Kenapa? Karena kalau misalnya pagi kita bisa main 1,5 jam, ya boleh juga kita sorenya 1,5 jam. Jadi artinya porsi mungkin barangkali tidak ada masalah. Kecuali pada atlet. Kalau atlet kan dia minta latihan pagi sore. Kalau atlet biasanya kita sarankan kalau kita lagi, barusan saya dari KONI ya untuk atlet Konsumbar. Nah ini kita menyarankan mereka itu malah olahraganya ada yang kita ambil sesi setelah tarawih satu. Jadi dia nanti olahraganya porsinya sore, kemudian dia buka, kemudian sampai sholat tarawih nanti. Tapi untuk atlet memang kita akan kurangi porsinya. Kenapa? Karena kita takut nanti akan mengganggu irama sirkadiannya, irama ritme hidupnya. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kalau itu makanya kita rubah supaya nanti dia jangan terlalu malam tidurnya. Oh, gitu. Ya, berarti porsi ini memang sebetulnya disesuaikan dengan jadwal juga ya? Iya, dikembalikan ke jadwal ya. Kenapa? Karena yang problem puasa itu kan karena kan kita nak makan nggak boleh makan minum selama 12 jam kan itu saja. Yang lain nggak ada. Artinya kalau pagi kita masih boleh berolahraga tapi yang ringan-ringan ya. Iya, tidak ringan-ringan mengeluarkan saja. terlalu banyak keringat ya. Iya betul. Kalau udah sore, itu boleh seperti biasa boleh ya. Lah. All out boleh lah, karena nggak apa-apa. Apalagi udah dekat Pak, berbuka ya gitu ya. Berbuka ya. Nah, jadi selesai main bola atau bulu tangkis atau tenis, udah azan langsung berbuka ya. Azan. Jadi artinya porsi olahraga dihubungkan memang dengan jadwal ya. Dengan dan jadwal. juga jenis olahraga ya. Iya. Nah,
Ada nggak misalnya jenis-jenis olahraga, misalnya pagi kan ringan gitu, yang tidak terlalu mengeluarkan keringat. Apa jenis-jenis olahraga yang bagaimana yang dibolehkan pagi itu, Dr. Afriwardi? Ya, kalau pagi itu sebetulnya baiknya olahraga itu stretching saja, sekedar untuk menarik atau men-stretch otot saja, itu ya. Karena pagi ini terutama bulan puasa ya, jadi kita harus stretching saja untuk menghindari kekakuan otot. Jadi pagi itu ya cukup jalan atau stretching ya, semua stretchingnya agak dilamakan, hingga setengah jam ya boleh. Tetapi jangan sampai kita memforsir sehingga akan suhu tubuh akan semakin tinggi, keringat banyak, itu yang kita hindari. Tetapi pergerakan-pergerakan tetap sepanjang tidak intensitas tinggi, ayo kita disilakan. Baik, berarti memang baik porsi maupun jenis olahraga memang terkait dengan jadwal ya, supaya disesuaikan gitu ya, dan menjadi perhatian kita bahwa cairan sangat perlu diperhatikan, karena nggak ada cadangan ya, hanya minum langsung kepada puasa ya gitu ya. Yang akan banyak mengeluarkan keringat tentu sebaiknya sore, mau dekat-dekat berbuka puasa. Baik, Dr. Afriwardi, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat untuk para penonton kita. Dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.